Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Diavita Anissa Rahma, Muhammad Hafid Lutfiansyah, dan Cindy Jonathan Rewalise akan menjelaskan tentang sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah ideologi gerakan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar organisasi, lebih-lebih organisasi dalam pengertian administrasi yang bersifat teknis. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, praktik-praktik yang mengarah kepada tujuan yang dicita-citakan. Anggaran dasar Muhammadiyah sebagai landasan konstitusi tertinggi menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajrid yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam, sedangkan maksud dan tujuan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menetapkan beberapa usaha yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program kerja, dan kegiatan persyarikatan. Sistem gerak organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dirancang sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dapat dilihat dari visi dan misi gerakannya, juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Proses pengorganisasian ini berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah anggota, perluasan daerah, dan pemekaran jenis kegiatan yang dilaksanakan, yang semuanya itu dijalankan dengan perencanaan dan evaluasi yang simultan. Dewasa ini, perkembangan organisasi Muhammadiyah telah mencapai tingkat kompleksitas yang tinggi dalam ukuran kehidupan organisasi masyarakat di Indonesia. Struktur organisasi Muhammadiyah dalam rangka menjalankan usaha-usaha baik dalam tataran konseptual maupun operasional sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah telah membangun struktur organisasi, baik struktur vertikal maupun horizontal. Struktur vertikal adalah susunan organisasi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Dalam pasal 9, Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa susunan organisasi Muhammadiyah secara vertikal terdiri atas yang pertama, ranting. Ranting adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang. Cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga, daerah. Daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah. Wilayah adalah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Yang terakhir adalah pusat. Pusat adalah kesatuan wilayah dalam negara. Selanjutnya, majelis-majelis. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Yang kedua, majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan. Adapun masing-masing majelis yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hasil muktamar ke-46 sebagai berikut. Yang pertama, tarjih dan tajdid. Majelis tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya di bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah tahun 1928 di Pekalongan dengan K.H. Mansur sebagai ketua yang pertama. Kemudian majelis tarjih. Itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Tugas dan fungsi majelis tarjih dan tajdid. Yang pertama, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, membimbing umat, memberikan arah dan menyampaikan fatwa keagamaan yang memberikan suatu dasar pembenaran keagamaan yang dapat dipelajari dan dipahami umat dalam suatu bentuk konsep yang terpublikasi. Yang ketiga, mempergiat pengajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ciri pelaksanaan tajdid dan mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat dan memperluas bidang tugas.
Terus peran Majelis Tarjih dan Tajdid adalah bertanggung jawab mengambil keputusan ketarjihan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Selanjutnya Majelis Tabligh. KH Ahmad Dahlan menampilkan kemuka sebagai mujadid dan mujahid besar Islam. Beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada kemurnian cita ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jiwa dan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang menjabarkan dan direncanakan oleh lembaga yang bernama Majelis Tabligh atau Majelis Dakwah. Pada dasar Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Padang tahun 1971 ditetapkan sebagai program untuk sebagai berikut: mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawai seluruh amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, sejak pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan hingga perguruan tinggi. Mulai tahun 1985, setelah Muktamar ke-41 di Surakarta, didirikan Majelis Diklitbang dengan ketua pertama yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Jasman Al-Kindi. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun tugas dan fungsinya menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, memimpin dan membantu usaha di bidang pendidikan, membantu dan mengkoordinasi kegiatan anggota, mengusahakan bantuan dan fasilitas, mengadakan pendidikan untuk membentuk tenaga pendidikan dan mempertebal keyakinan agama, mengusahakan alat kelengkapan pengajaran, membuka dan menyelenggarakan sekolah, mengurus dan menyelenggarakan sekolah, menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja. Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader 1990 dan Majelis Kader Insani 2020. Fungsi dan tugas Majelis Pendidikan Kader. Yang pertama, menyusun konsep perkaderan dan mengoperasionalisasikan secara stimulan, memprioritaskan pengembangan studi, menyelenggarakan Darul Arkom, Baitul Arkom, upgrading, refreshing, job training, dan PUTM. Memprioritaskan penempatan kader, mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan forum ideopelitor, mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana, mengintensifkan pembinaan siswa di madrasah, mengembangkan pembinaan kader melalui Hizbul Waton, dan yang terakhir mengembangkan pendidikan dia secara sistematis.